sebenarnya kerisauan ibu ini juga jadi kerisauan saya sejak dulu. Nah, kita pernah dulu waktu belajar di Yaman, langsung nanya sama Syekh guru kita yang juga beliau pakar fikih. Ini bagaimana kalau kita tidak bisa lepas dari bank? Maka beliau mengatakan apa? Diminimalisir. Contohnya misalnya kan ada bunga di bank itu ada bunga, walaupun saya ini Siti ya Pak ya, wes kemakan karo pajak sama administrasi ya. Kecuali panjenengan miliarder, nah itu ada bunganya lumayan 100-200 ribu. Tabungannya 3 juta ya kemakan pajak ya. Nah maka bunganya jangan diambil. Makanya deposito ibu itu memang sengaja nanam duit biar dapat bunga, itu nggak boleh. Ya beda dengan kita naruh uang di bank demi alasan keamanan. Ya soalnya kalau taruh di bawah bank kan udah dicukup karo ya desa orang. Nah kalau alasannya nyimpan uang di bank demi alasan keamanan dengan tidak mengambil bunga, maka ini relatif lebih aman. Temui CS-nya, Pak, itu bisa. Bank konvensional juga bisa. Ngomong ke CS-nya, saya mau tabung di sini, tapi bunganya tidak mau. Nanti akan dikasih form. Ya, nanti ada surat pernyataan tidak ada bunga. Itu bank konvensional bisa. Panjenengan tanda tangan. Nah, jadi sekarang apa? Berupaya untuk meminimalisir. Kita nggak memungkiri sekarang semuanya butuh bank. Ya, panjenengan mau belanja di tanah suci juga gesek-gesek juga ya. Ya, maka tidak apa-apa. Kita mengambil yang paling minimal keburukannya, yaitu dengan tidak mengambil bunga. Nah, kalau deposito itu memang sengaja. Deposito itu kita menanam uang kita untuk nanti dapat selisih, dapat bunga. Nah, itu nggak boleh. Inilah yang namanya riba. Anda itu ikut meminjamkan uang. Tapi kalau menyimpan uang dengan alasan untuk transaksi, kemudahan transaksi atau unsur keamanan, ya ini lebih ringan. Ya, dengan catatan tadi bunganya tidak diambil. Ya. Kalau itu dikasihkan kepada saudara misalkan yang lebih membutuhkan, itu boleh nggak? Nggak boleh. Uang riba ini uang kotor. Uang kotor. Riba ini uang kotor, masa disodakokan ya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang namanya riba itu uang kotor, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, Mas, ini uang ribaku monggo ya buat panjenengan makan beli bakso misalnya ya, tidak boleh uang riba. Maka kalau misalnya bisa kita elakkan riba ini, kita ngomong ke CS-nya, dan itu bisa ya. Kita ngomong ke bank konvensional, Mas, saya tidak mau bunganya, itu bisa. Nanti tanda tangan pernyataan. Ya, sehingga justru kita bayar bank. Nah itu wajar karena kita sudah membayar kita sudah dapat jasa keamanan dari mereka, sistem transfer uang yang demikian mudah. Itu kan butuh biaya tuh maintenance-nya. Ya kita bayar adminnya, wajar. Jangan kemudian maunya gratis ya. itu gak jadi masalah. Sama kayak kita pakai aplikasi link misalnya kan. Kalau mereka mengambil biaya transaksi itu wajar karena memang butuh maintenance. Ya. Jadi itu solusi win-win solution. Ya, uang jenengan tetap aman, bisa bertransaksi, tapi panjenengan terhindar dari riba. Ya. Nah, terus deposito ya gimana? Nanti kalau sudah habis masa berjangkanya ambil, jadikan simpanan biasa. Atau sekarang ini kalau saya boleh menyarankan, ya Bapak dan Ibu itu kalau nabung di bank itu duit kita tuh nggak berharga. Panjenengan punya tabungan 100 juta. 1 tahun sekarang ya, misalnya satu orang mau beli rumah ya 300 juta untuk beli rumah, dia tabung di bank. Ya setahun yang akan datang nilainya itu sudah setara mungkin dengan separuhnya mungkin karena inflasi. Lantas apa investasi? Ini ustadz apa motivator ini? Investasi yang terbaik itu adalah membeli emas karena emas itu relatif tidak berkurang, justru naik. Jadi daripada ibu naruh uang di bank, lebih baik beli emas. Oh nanti Ustadz disimpan di rumah, jangan disimpan di rumah. Kita sewa deposit, ya deposit box. Dan kita bayar bank untuk sewa deposit box itu halal, karena tidak ada keterkaitannya dengan transaksi ribawi. Kita membayar jasa keamanan. Beli emas, misalnya punya uang 10 juta hasil nabung.
beli emas 5 gram, oh saya nggak dapat ya. Sekarang itu yang 5 gram itu 13 juta. Panjenengan punya uang 15 juta, beli emas batangan, simpen di deposit. Nanti itu ketika kita membutuhkan, insya Allah emas itu paling gampang. Kalau deposito, kalau belum jangkanya belum bisa diambil. Tapi kalau emas, tinggal datang ke Antam atau ke Semar bisa jadi uang. Sebenarnya ini saya menggarami laut, karena saya lebih paham tentang cara investasi. Saya itu malah ada Pak Tukang itu ya, tukang di rumah itu malah ngajari saya begitu. Mas saya tuh di rumah, padahal aku ya coba ini mas tukang-tukang ini. Caranya gimana? Tak tuh kok emas. Setiap kali terima tuh itu prihatin, tapi nabungnya emas. Ya, saya pernah lihat surat emas ya, surat emas yang 100 gram. 100 gram lempengan Antam itu surat emas tahun 2013 itu masih 20 juta. Sekarang coba 100 gram itu berapa? 300 juta kalau nggak salah yang Antam, yang emas lama itu. Ya, 260 juta. Coba lihat bagaimana pergeserannya selama belasan tahun. Ya, maka ini wallahu taala alam ya. Seorang muslim hendaknya dia menggunakan hartanya yang terbaik. Kalau memang bapak dan ibu mau investasi, yang terbaik itu adalah investasi emas. Cuma ada catatannya. Ya, kalau sudah lebih 85 gram dan dimiliki lebih dari 1 tahun, ada kewajiban zakat 2,5%. Lu gimana Ustaz? Depan duit riba beli bank ada zakat. Kan zakat kan jadi amal soleh ya enggak ya? Jadi nggak apa-apa, keluarkan 2,5% untuk zakat. Kalau nggak mau ya investasi di usaha, jadikan usaha, biar ekonomi itu bergerak. Kan kata Pak Purbaya kan begitu ya nggak ya? Duit itu harus dibelanjakan biar ekonominya bergerak. Kalau ditahan maka ekonominya tidak bergerak. Ya, Allah Taala. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nih, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi membahas tentang transaksi jual beli, iya. Bagaimana tentang transaksi jual beli yang COD seperti sekarang ini? COD asal barangnya jelas aja di masalah. Ya. Yang akhirnya kemarin 3 hari nyampe gitu kan? Iya, nggak jadi masalah. Karena tidak semua barang itu harus dibayar dengan tunai. Ya ada namanya bay as-salam. Bay as-salam itu kita pesan sesuatu, kemudian barangnya ada available setelah beberapa waktu. Lalu kita baru bayar. Itu boleh dalam Islam. Coba ada beberapa komoditas yang tidak diperbolehkan dengan transaksi seperti itu, yang harus memang tunai. Di antaranya emas dan perak. Nah, kalau emas dan perak harus tunai cash. Tapi kalau misalnya Ustadz saya beli HP COD, boleh. Karena dia tidak termasuk komoditas tadi yang dilarang. Ya, makanya perlu belajar fikih muamalah. Ya, nggak boleh COD, haram, harus tunai. Enggak, ya boleh. Ya bahkan kita mencicil beli HP itu boleh, cicil beli mobil itu boleh. Ya, dengan catatan ya kalau cicilan terlambat tidak boleh ada dendanya riba. Ya, jadi misalnya boleh kita nyicil beli mobil dan 12 bulan misalnya, setiap bulannya 20 juta misalnya, boleh. Tapi dengan syarat tadi ya tidak ada unsur ribanya. Apa unsur ribanya? Kalau terlambat ada tambah. Nah ini masalah yang ada di kredit kita sekarang itu, masalahnya ini ada denda kalau terlambat membayar. Kalau dihapus akad ini itu diperbolehkan. Ya, dengan kata juga komoditas yang diperdagangkan bukan emas dan perak. Cukup insya Allah. Banyak mungkin pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Tapi yang namanya fikih muamalah ini nggak bisa sekali duduk ya. Terakhir ya. Monggo Pak. Saya tanyakan masalah simpan pinjam yang diperbolehkan itu yang seperti apa? Karena zaman sekarang itu simpan pinjam ya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua masalah jual beli. Barang yang boleh diperjualbelikan itu barang yang seperti apa? Ya. Sepertinya kalau apa? Seperti
kotoran hewan itu boleh diperjualbelikan. Karena sekarang kan banyak ternak-ternak Pupuk kandang. ya kandang sebagai pupuk kandang. Mungkin itu lah. Iya. Baik, ya permasalahan simpan pinjamnya, simpan pinjam itu boleh, tapi tidak boleh ada bunganya, itu aja. Kalau penjaringan itu meminjamkan uang ke satu pihak 100.000, ya nanti bayarnya juga 100.000. Karena sebenarnya simpan pinjam itu sebenarnya akad sosial. Kalau mau ngambil untung, sistemnya bagi hasil, panjenengan investasi. Ya, kalau mau dapat untung, bukan meminjamkan uang. Karena meminjamkan uang itu akad itu akad sosial sebenarnya. Ada orang kesusahan, kita pinjamkan uang. Nah, kalau ingin dapat keuntungan dari uang yang kita berikan, itu akadnya jangan simpan pinjam, tapi akadnya mudorobah, sistem bagi hasil. Panjenengan bikin usaha, aku yang modali, panjenengan yang lakukan. Nanti kalau ada keuntungan, kita bagi hasil. Nah itu. Tapi kalau sekedar meminjamkan uang, kita nggak peduli usahanya jalan atau tidak, yang penting dikembalikan plus bunga, ini riba. Kemudian yang kedua, apa saja barang-barang yang boleh dan tidak diperjualbelikan. Hukum asal sesuatu itu boleh diperjualbelikan, ya, sampai ada dalil yang menyatakan tidak boleh. Jadi hukum asal dalam transaksi jual beli. Jadi ada sebuah minuman, ya, minuman dijual, hukum asalnya halal. Sampai kemudian kita tahu bahwa ada satu yang haram di sana. Misalnya ada unsur alkoholnya, khamrnya. Ya, misalnya ada minuman nih, ya, namanya Pak Mulyono misalnya. Pak Mulyono bikin usaha, bikin tes meriwing misalnya. Tes meriwing produk, hukum asalnya apa? Halal. Kecuali ternyata dia memasukkan unsur yang diharamkan. Maka itu hukum asalnya dalam jual beli, Pak. Nah, sekarang masalah jual beli letong, apa ya? Orang bilang kotoran sapi ya, kotoran kambing untuk jadi pupuk. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Karena mereka memandang itu najis. Jual beli najis itu tidak diperbolehkan. Tapi pendapat yang lebih kuat, insya Allah, ya, itu tidak termasuk najis, maka boleh untuk diperjualbelikan. Jadi kotoran sapi itu menurut pendapat yang paling kuat adalah tidak najis. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya ini mazhab yang paling banyak dipakai di kita, memang najis itu nggak boleh. Ya, kenapa? Kotoran sapi itu najis dan tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tapi sepertinya sudah ada fatwa ya dari MUI atau apa ya, boleh diperjualbelikan, tapi bukan sebagai kotoran, tapi apa sebagai pupuk kandang. Ya, yang demikian diperbolehkan insya Allah.